Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala, beliau memberikan judul hadis ini babu ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala. Pintu membahas tentang apa yang diucapkan oleh seorang laki-laki ketika akan masuk ke dalam khala. Khala telah kita bahas pada majlis yang lalu. Dulu dia adalah tempat qada hajat kaum muslimin yang umumnya tidak berbentuk bangunan, khala. Dan hari ini lebih tepat disebut dengan toilet atau kamar kecil. Jadi bahasannya sekarang ini adalah hadis tentang adab orang masuk toilet. Kaitannya dengan adab ini ialah ada bacaan warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan laki-laki apabila masuk ke dalam khala? Beliau berkata, qala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad. Ini telah lewat kita bahas beliau thiqah. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaid wa Abdul Warith an Abdul Aziz bin Suhaib. Hammad bin Zaid dan Abdul Warith, dua ulama ini adalah guru dari Musaddad bin Musarhad. Beliau memuridkan dari siapa? Hammad bin Zaid dan Abdul Warith. Hammad bin Zaid disepakati oleh ulama hadisnya diterima. Beliau thiqah, muttafaqun ala radiyatil a'immati lahu. Semua immah, semua imam ulama jarh wa ta'dil sepakat menerima hadisnya. Namanya Hammad bin Zaid dan Abdul Warith. Abdul Warith Zakwan At-Tamimi. Lengkapnya biodatanya adalah atau biografinya itu Abdul Warith Zakwan At-Tamimi. Demikian juga beliau thiqah. Bahkan Imam An-Nasa'i menyebutnya beliau thiqatun thabat. Mereka berdua dapat hadis dari Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib, bitasghir, Suhaib. Bukan Sahib. Tasghir. Yani ungkapan atau perubahan nama dalam bahasa Arab disebut dengan tasghir, menunjukkan untuk kasih sayang atau penghormatan kepada seseorang. Yang mungkin asalnya dia Sahib menjadi Suhaib. Padangan kata yang lain misalnya namanya Abdullah menjadi Ubaidullah. Itu namanya apa? Tasghir dalam bahasa Arab. An Anas bin Malik, yani Abdul Aziz bin Suhaib, demikian juga wa thiqah, dithiqahkan oleh para ulama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki riwayat hadis menurut ulama sebanyak 1286. 1286 hadis. Tulis itu ikhwah. Anas bin Malik hadisnya berapa? 1286. Itu yang nemuin ulama itu, yang mengecek berapa jumlah hadisnya Anas bin Malik. Kalau kita yang disuruh nyari nggak nemu tuh. Kita sudah dibuatkan oleh ulama, mudah. Ulama menyebutkan jumlah hadis Anas bin Malik itu 1286. Ini 1286.
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni bersepakat Asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis Anas bin Malik, mengeluarkan artinya meriwayatkan hadis sampai ke Anas bin Malik itu sebanyak 168 hadis. 68 wa mi'ah, 168 hadis. Imam Bukhari rahimahullahu taala kemudian meriwayatkan secara tersendiri riwayat Anas bin Malik sebanyak 83 hadis. 83 hadis itu yang bersendiri Imam Bukhari, yang tadi disepakati oleh Imam Muslim dan Bukhari begini banyaknya hadisnya sama. Yang berbeda yang hanya Imam Bukhari yang mengeluarkannya sebanyak 83 hadis. Dan Imam Muslim mengeluarkan yang tidak sama dengan Imam Bukhari, riwayat Anas bin Malik sebanyak 71 hadis. Itu riwayat dari riwayat hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Apa isi hadis ini? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'", apabila selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk ke dalam khala', beliau berkata, qala, kemudian diberikan di situ penambahan riwayat an Hammad qala. Riwayat dari Hammad bin Zaid menyebutkan Allahumma inni a'udzubika. Itu awal hadisnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa qala, dan riwayat dari Abdul Warith mengucapkan a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hadisnya sahih. Nanti kita tulis sedikit riwayat, penjabaran jalur riwayat ini. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud berkata, wa qala Syu'bah, wa rawahu Syu'bah an Abdul Aziz. Syu'bah ini imam, Syu'bah bin Hajjaj, huwa imam. Sudah enggak ditanyain lagi, beliau imam. Dimanapun kita dengar ada nama Syu'bah, yaitu imam. Imam ahli hadis, enggak ditanyakan lagi posisi apakah beliau thiqah atau tidak, sudah jelas Imam Syu'bah. Imam Syu'bah meriwayatkan dari Abdul Aziz, redaksinya Allahumma inni a'udzubika, sama dengan riwayat Hammad bin Zaid. Wa qala marratan, dalam satu kesempatan beliau meriwayatkan seperti riwayat dari Abdul Warith, berbunyi a'udzubillah. Awalnya a'udzubillah. Wa qala Wuhaib, dan berkata Wuhaib. Ini yang bawa kitab ada enggak di situ tulisan ini? Wa qala Wuhaib. Wa qala Wuhaib falyata'awwadz billah. Ada rawi bernama Wuhaib. Wuhaib namanya. Wuhaib ini thiqah juga. Wuhaib ibnu Khalid al-Bahili, Abu Bakar al-Basri. Wuhaib ibnu Khalid al-Bahili, Abu Bakar al-Basri, imam thiqah juga. Beliau, redaksi hadis yang beliau dapatkan adalah falyata'awwadz billah. Redaksi lengkapnya idza dakhala ahadukumul khala falyata'awwadz billah. Ini dijelaskan lengkap oleh Imam Abu Dawud, jalur-jalur riwayat ini. Ini salah satu bentuk detailnya beliau mendatangkan jalur riwayat atas hadis ini. Dari itu setelahnya beliau berkata, qala haddatsana Al-Hasan bin Amr, yakni As-Sadusi. Qala haddatsana Waqi', itu hadis nomor 5 di situ.
قال حدثنا وكيع إمام كذلك وكيع ابن الجراح يعني عن شعبة dari Syu'bah an Abdul Aziz yani Ibnu Suhaib tadi dari Anas bin Malik Allahumma inni a'udzu bika wa qala Syu'bah wa qala marratan a'udzu billah. Kadang Syu'bah mengatakan riwayatnya a'udzu billah wa qala Wuhaib an Abdul Aziz falyata'awwadz billah. Dan kadang Wuhaib mengatakan dari Abdul Aziz bin Suhaib falyata'awwadz billah. Muter-muter. Sekarang kita lihat bagaimana maksud dari Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Abdul Aziz bin Suhaib. Ini namanya Madarul Isnad. Apa namanya? Madarul Isnad. Porosnya sanad. Porosnya sanad. Dalam ilmu hadis ada istilah madarul isnad. Ulama itu kalau ingin nyari hadis, ada banyak riwayat hadis begitu. Biasanya hadis itu bertumpu ke satu orang. Bertumpu ke satu orang. Biasanya. Dari banyak jalur itu ada satu orang biasanya tempat bertumpunya hadis itu. Dicari oleh ulama siapa mereka? Siapa orang itu? Siapa ulama ini? Kalau ditemukan disebut dengan madarul isnad. Tempat berputarnya sanad. Semua sanad yang ada itu mentoknya ke dia. Itu bahasa kita. Mentoknya ke dia. Di sini Abdul Aziz bin Suhaib mentok ke beliau. Dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Aziz bin Suhaib ini ada 4 ulama yang meriwayatkan dari beliau. Tadi disebutkan di situ. Pertama siapa namanya? Hammad. Hammad bin Zaid. Apa redaksinya? Allahumma inni a'udzu. Awalnya Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua dari Abdul Warith. Abdul Warith. Abdul Warith redaksi hadisnya berbunyi apa? A'udzu bika. Kemudian yang ketiga Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dari Abdul Aziz bin Suhaib. Riwayat Imam Syu'bah bunyinya dua-duanya. Kadang mengatakan Allahumma inni, yang ini kadang mengatakan a'udzu. Jelas ikhwah? Jelas insyaallah ya. 1, 2, 3. Hammad bin Zaid, Abdul Warith, Syu'bah. Tiga-tiganya
mentok ke sini, ke Abdul Aziz bin Suhaib rahimahullahu taala. Yang jadi muskilah ini berbeda-beda riwayatnya. Yang ini bilang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Imam Syu'bah dua-duanya, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Ada satu Wuhaib yang tadi itu. Wuhaib ini sendirian, redaksinya berbeda. Dia meriwayatkan hadis ini dari Abdul Aziz bin Suhaib dengan redaksi fal yata'awwal. Empat, 1, 2, 3. Dijabarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dijabarkan oleh ulama. Ini redaksi hadis itu. Yang ujungnya adalah berbunyi minal khubuthi wal khaba'ith. Idza dakhala ahadukumul khala qala Allahumma inni a'udzubika. Yang satu a'udzubika saja, yang satu dua-duanya riwayatkan, satu falyata'awwadz billah. Yang jadi sorotan riwayat ini, bedanya ada dalam perkara bahwasanya kalau yang tiga ini dia menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke dalam khala, beliau membaca redaksinya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kadang a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang ini sendirian dia dengan kata apa? Kata perintah, falyata'awwadz billah. Kalau ini dia menceritakan perbuatan Nabi, hadis fi'liyah namanya. Hadis apa? Fi'liyah, perbuatan Nabi diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang ini riwayat Wuhaib sendirian dia mengatakan falyata'awwadz billah, isinya perintah, fi'il amr, falyata'awwadz. Adalah dia minta tolong kepada Allah untuk dilindungi. Itu makna falyata'awwadz. Diambil dari kata mirip dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalimat untuk minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata perintah. Beda enggak berarti? Ikhwah, beda enggak? Beda. Kalau ulama detail membahas itu, ini beda riwayatnya. Ini mengatakan menceritakan perbuatan Nabi, yang ini menceritakan Nabi bersabda, kalau kalian masuk maka bacalah, ta'awudzlah kalian. Berbeda, beda juga kesimpulan hukumnya nanti. Kalau perbuatan hukumnya sunnah. Kalau perintah ada kemungkinan hukumnya wajib, karena asal perintah itu adalah wajib. Dari itu ulama membahas, benar enggak ini riwayat ini? Dinilai riwayat ini syadz oleh ulama. Kenapa? Dunia apa? Syadzun. Dinilai syadz oleh ulama. Syadz itu artinya menyendiri, namun menyelisihi ulama yang lain. Tiga kawannya, Hammad bin Zaid, Abdul Warith, Syu'bah, tiga ulama besar. Mereka menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintahnya Nabi. Wuhaib datang sendirian menceritakan perintah dari Nabi, falyata'awwadz billah, disebut syadz, menyendiri. Dia menyelisihi temannya atau menyelisihi rawi yang thiqah, yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dia. Ini semuanya thiqah tadi kita sebut. Hammad bin Zaid thiqah, Abdul Warith thiqah, Syu'bah thiqah. Wuhaib juga thiqah. Nah, ini namanya apa? Syadz.
Syadz itu bagian dari hadis dhaif. Menurut ulama. Muncul pertanyaan, tapi kan thiqah Wuhaib kok bilang dhaif? Ada ilahnya, ada sebabnya, ada penyakitnya. Penyakitnya adalah dia menyelisihi kebanyakan ulama yang thiqat di sana di kelompok yang lain. Kalau secara akal kan tidak mungkin mengalahkan 3, 1 banding 3. 3 menceritakan perbuatan Nabi, yang ini sendirian dia menceritakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan. Jelas ikhwah? Bisa dimengerti dengan tulisan bahasa Arab? Susah nanti dirubah kalau gitu. Saya susah juga bahasa Indonesia, jelek tulisannya bahasa Indonesia. Ya, intinya adalah kesimpulannya hadis ini yang diceritakan oleh Imam Abu Dawud itu berasal dari madar isnadnya, putaran sanadnya itu madarul isnad dari Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib punya murid. Ada 4 rawi hadis yang mengambil dari beliau. 1 rawi bernama Hammad bin Zaid, 1 bernama Abdul Waris, 3 bernama Imam Syu'bah, 1 bernama Wuhaib. Wuhaib ini sendirian dia mendatangkan riwayat yang isinya adalah Nabi memerintahkan agar membaca doa. Kalau dikatakan ini hadisnya sahih diambil, maka wajib hukumnya orang membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kan tidak wajib, hukumnya sunnah. Selesai kita tentang ini, baru kita pindah ke masalah minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi, ejaannya ada 2. Khubuth ini yang menjadi sedikit perselisihan ulama. Pertama, ejaannya khubuth. Kedua, ejaannya khubuth. Huruf ba-nya ini dhammah menjadi khubuth. Yang kedua mengatakan khubuth. Sukun. 2 sukun berat kalau berhenti, khubuth begitu. Kita harokan kalau minal khubuthi. Khubuthi. Yang ini ba-nya di sini khubuthi ini ba-nya itu apa? Sukun. Ini dia khubuthi. Satunya dhammah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kedua-duanya ada riwayat dari ulama ahlul hadis. Mereka meriwayatkan bahwasanya ada kalimat dengan khubuth dengan dhammah. Ini tentang khubuthi ini. Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam dinukil oleh syarih kitab Aunul Ma'bud rahimahullah ta'ala, beliau memandang al-khubuth itu bidhammil ba. Pendapat Imam Al-Khattabi, bacaan atau ejaan dari khubuthi ini dengan dhammah yang ini. Ini perkataan siapa? Imam Al-Khattabi. Al-Khattabi, ma'ruf imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar Al-Khattabi. Beliau tegas di situ. Hadis ini bunyinya minal khubuthi dengan dhammah ba-nya ejaannya khubuthi. Orang yang bilang khubuthi salah. Dia bilang salah. Yang benar adalah khubuthi. Yang bilang khubuthi salah. Dibantah Imam Khattabi oleh ulama yang lainnya. Datang Imam An-Nawawi, datang ulama yang lain mengatakan tidak elok dikatakan salah. Ada riwayat yang jelas-jelas dari ulama hadis, bacaannya khubuthi dengan sukunul ba-nya disukunkan. Detil masalahnya mereka berbeda pendapat. Khattabi menyalahkan yang mengatakan khubuthi ba-nya sukun salah.
Ulama lain mengatakan, tidak elok, jangan suka menyalahkan. Ada riwayat yang lain yang mengatakan memang benar, ini khubuthi. Jalan tengahnya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Khubuthi maupun khubthi. Apa makna khubthi, khubus dan khaba'ith? Menurut Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala, khubus artinya setan laki-laki. Khaba'ith maksudnya setan perempuan. Asalnya bahasa Arab khubthi ini adalah sesuatu yang buruk, yang tidak elok, tidak disukai oleh manusia. Itu asal katanya. Artinya kalau kita datang ke hammam baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang buruk. Segala sesuatu yang buruk, atau berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini isi hadis nomor 4 dan nomor 5. Wadah ikhwan, jelas? Kemudian di sini ada masalah fikih yang dibangun oleh ulama dari hadis ini. Pertama adalah kapan dibaca doa ini? Maka jawabannya rinci, dilihat bahwasanya khala itu ada dua, ada yang berbentuk bangunan, ada yang berbentuk tempat terbuka. Di zaman Nabi tempat terbuka banyak. Khala. Bahkan di kampung kita pun banyak dulu kan. Sebelum ada program WC dari Presiden Soeharto. Ingat saya waktu masih daerah dulu. Orang kampung BAB itu sembarangan, ke sawah dia, ke kebun. Itulah gambarannya di zaman Nabi juga dulu. Hanya orang kampung salah, dia BAB-nya ke sawahnya orang. Ya, dia orang yang punya sawah marah, mendoakan yang buruk ke dia. Dia kencing BAB-nya di saluran air yang semestinya harus dijaga. Itu untuk mengairi sawah, untuk mengairi banyak hal. Dia enak saja di situ buang air. Semakin jernih, semakin enak rasanya katanya. Itu pelanggaran besar itu dulu. Sekarang udah maju, ada jamban, ada WC umum. Alhamdulillah. Kalau nggak ada sekarang itu di sini, repot juga kita. Orang sini mau gimana BAB-nya? Mau ke tol kan susah. Nah, kalau yang terbuka kata ulama, dia membaca doa ini ketika tashmirus thiyab, ketika dia akan mengangkat pakaiannya untuk duduk. Ke sarung nih misalnya, diangkat begini, baru duduk. Di situ dia baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, diangkat baru duduk. Kalau dia tempatnya tertutup seperti hari ini, ya sebelum dia masuk ke pintu atau berbarengan ketika masuk pintu, di situ dibaca. Kemudian masalah berikutnya, doa ini zahir dari hadis dibaca keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat mendengarnya. Karena tugas Nabi untuk bayan, menjelaskan kepada umatnya. Kalau beliau hanya diam, siapa yang tahu? Semua hadis yang sampai ke kita itu pada dasarnya didengar oleh sahabat, dari itu diriwayatkan kepada kita untuk mengajarkan umat ini. Maka disunnahkan orang untuk sedikit mengangkat suaranya ketika membaca doa ini di khala'nya mereka. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Kemudian masalah berikutnya dibahas oleh ulama fiqih dan ulama hadis. Disunnahkan menambahkan bismillah di awalnya. Ini berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ada riwayat dari Al-Umari dari Abdul Aziz bin Mukhtar an Abdul Aziz bin Suhaib dengan lafaz idza dakhaltumul khala faqulu bismillah. Kalau kalian masuk ke dalam khala maka bacalah bismillah di awalnya. Tapi hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini redaksi yang ada tambahan bismillah. Artinya dhaif, tambahannya tidak ada. Kalau hadisnya dhaif tidak bisa diamalkan. Namun sebagian fuqaha, ini metode fuqaha ya maaf. Mereka kadang bermudah-mudah dalam hal itu. Ya hadisnya enggak terlalu lemah. Tidak terlalu dhaif. Masih bisalah diambil. Sehingga mereka banyak menyertakan doa untuk masuk kamar kecil itu dengan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Syekh Albani sekali lagi menilai tambahan bismillah di awalnya itu syadz, dhaif. Hadis yang dhaif, syadz sama seperti itu. Kemudian namun Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala disebutkan oleh penulis Aunul Ma'bud isnaduhu ala syarti Muslim. Sanadnya sesuai dengan sahih Muslim. Artinya kuat untuk diamalkan menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Maka faedah dari hadis ini lainnya ikhwah afani Allah wa iyyakum adalah bagaimana agar caranya kita bisa mendawamkan diri, berusaha untuk mendisiplinkan diri untuk membaca zikir-zikir yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa karena itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Tadi disebut artinya khubus dan khaba'ith itu adalah makhluk gaib. Setan laki-laki dan setan perempuan. Bisa saja dia datang menggoda kita, bisa saja dia datang mengirim sihir ketika kita lalai di situ. Karena ketika kita qadha hajat itu kita tidak berzikir kepada Allah. Tidak boleh berzikir kepada Allah dengan lisan. Biasanya orang lalai di situ. Tempat itu bukan untuk berzikir, dari itu disenangi oleh setan. Dia datang menggoda manusia, mengganggu manusia. Bisa sakit dia dalam keadaan lemah seperti itu, bisa kena sihir. Ada orang jahat ingin kirimkan sihir, kenalah dia dengan sihir ketika dia lalai atas takdir Allah tentunya. Itu faedah yang bisa diambil dari doa ini. Mungkin orang yang tidak mengenal Islam menganggapnya remeh. Orang yang dangkal imannya menganggapnya remeh. Karena mungkin dia melihat kamar toiletnya itu terlalu bagus sudah seperti hotel bintang 5, tidak mungkin setan datang ke sini. Tetap datang setan. Kalau sedang ngeden itu datang setan ke situ. Itulah keadaan setan laki-laki dan perempuan itu datang menggoda manusia, yuwaswis kepada manusia. Kita amalkan hadis ini, kita disiplinkan diri kita, kita kita didik anak kita, keluarga kita agar dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pindah ke hadis berikutnya, hadis nomor 6. قال حدثنا عمرو بن مرزوق عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري. Yani ulama bernama Amr bin Marzuq, gurunya Imam Abu Dawud, ulama dari Basrah.
Beliau dinilai thiqah oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Hatim. Juga oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in. Juga disebutkan beliau ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban dalam As-Thiqat. Intinya beliau thiqah. Amr bin Marzuq. Diingat namanya Amr bin Marzuq. Beliau thiqah. Nanti biasanya terulang lagi nama ini. Karena dia gurunya Imam Abu Dawud. Biasanya nama-nama ini gak jauh akan berulang-ulang dia dalam setiap riwayat hadis. Amr bin Marzuq Al-Bahili Al-Basri huwa thiqah. Qala haddatsana Syu'bah. Kami mendapatkan hadis dari Syu'bah. Imam siapa? Syu'bah. Syu'bah bin Al-Hajjaj Ibn Al-Warad Al-Ataki maulahum, salah satu imam. An Qatadah. An Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri Al-Akmaha At-Tabi'i. Tafadhal, dipersilakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة هذا إمام ابن الحجاج. Kemudian an Qatadah dari Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Imam Hafiz, dan namanya sering muncul di tafsir. Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kita temukan riwayat waqala Qatadah, Qatadah berkata. Nah, ini beliau Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Imam Hafiz, dijadikan permisalan dalam segi hafalan di zamannya, saking kuat hafalannya, saking banyak hafalan hadisnya. Namun sayang beliau disebut mudallis oleh ulama. Akan tetapi walaupun demikian, semua ulama ashabus sihah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka berhujjah dengannya. Artinya kalau ada riwayat dari ada sanad kemudian ada Imam Qatadah di situ, mereka menerima riwayatnya. Itu tentang Qatadah bin Di'amah As-Sadusi anin Nadr bin Anas, Nadr dad anin Nadr bin Anas bin Malik, Nadr bin Anas bin Malik. Beliau dithiqahkan oleh Imam An-Nasa'i, dithiqahkan oleh Imam An-Nasa'i an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang sahabat Nabi yang ikut menyaksikan perang Khandaq dan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17 kali peperangan. Subhanallah. Zaid bin Arqam 17 ghazwah. Beliau ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17 kali perang jihad. Beliau total riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 90 haditsan, 90 hadis. Tidak banyak. 90 hadis yang terekam oleh para ulama. Beliau punya hadis 90 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 90 hadis Nabi, subhanallah. Beliau sahabat Nabi, kemudian ikut perang bersama Nabi. Itu cukup sudah sebagai keutamaan. Cukup sebagai keutamaan. Dari itu ilmu itu ikhwah fillah, yang dilihat bukan kuantitasnya, bukan banyaknya, tapi bagaimana kita itu ikhlas, paham dan mengamalkan ilmu itu. Itu yang paling utama. Para sahabat Nabi, bahkan ada mungkin yang tidak memiliki satu pun riwayat hadis dari Nabi. Tidak ada yang disebut an fulan. Ada sahabat yang tidak punya riwayat terekam oleh ulama. Ada yang seperti itu. Karena sahabat banyak jumlahnya, tapi mereka sahabat. Taruhlah contoh yang paling populer, Uwais al-Qarni. Kalau antum mencari, ada enggak musnad Uwais al-Qarni? Tidak ada. Sekali lagi penekanan untuk teman-teman ikhwah penuntut ilmu dan kita semua, ilmu itu yang dilihat bukan banyaknya, tapi manfaatnya. Penting banyak, karena Nabi bersabda, Rabbi zidni ilma. Yani Allah mengajarkan nabinya agar diberikan tambahan ilmu. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana caranya agar ilmu itu bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu.
Dari itu Nabi mengajarkan kita doa, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu artinya tidak bisa kita amalkan. Dia tahu tapi tidak bisa amalkan. Dia tahu tapi dialah orang paling pertama mengabaikan dan melanggarnya. Itu artinya tidak bermanfaat. Sebagian orang mengartikan tidak bermanfaat ilmu itu dia enggak dipakai di masyarakat. Itu keliru. Ini biasa terjadi di daerah-daerah. Kalau ada santri mengaji, santri berguru, timbangan takaran ilmu itu bermanfaat menurut mereka. Nanti kalau dia selesai di pesantren, dia jadi kiai, dipakai sama masyarakat. Itu berkah ilmunya, jadi kiai dia sekarang. Kenapa berkah? Dulu dia rajin ke sawah kiainya begitu. Ke situ larinya. Sementara ada penuntut ilmu yang mungkin tidak jadi kiai, tidak jadi ustadz, tapi dia taat kepada Allah. Kita enggak tahu dia salat tahajud, dia bersedekah tiap malam kepada orang miskin, dia berdoa, dia jauhi maksiat. Tentu itu keberkahan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak eloklah dibatasi makna ilmu berkah itu dengan bermanfaat atau tidaknya seorang di masyarakat. Dan itu menjadi dorongan kita untuk mendobrak pemahaman itu, agar kita kalau punya anak tidak ragu-ragu mengajarkan dia ilmu agama, ilmu din. Maksudnya agar dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itu tentang sedikit faedah dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna hadhil khushush, sungguhnya khushush ini, khushush artinya al-kanaf, atau dulu maksudnya khushush ini hush, bahasa Arabnya hush, jamaknya khushush. Khushush ini kebun kurma yang rindang, banyak pohonnya, ke situ mereka buang hajat. Disebut dengan khushush. Biasanya di belakang rumah atau agak jauh dari desa. Situ mereka qada hajat dulu, khushush. Muhtadaratun, ejaannya muhtadaratun, bina lil majhul. Muhtadarah bukan muhtadirah, muhtadaratun. Dihadiri oleh jin dan setan. Markas tempat qada hajat manusia itu muhtadaratun. Dihadiri, ada setan dan jin di situ yang menghuninya. Ini sabda Nabi. Itulah tempat angker sebenarnya. Bahasa kita kan gitu. Angker itu apa? Yang ada jin dan setan. Itu toilet itu tempat angker. Jangan dibalik. Dibalik di Indonesia angker itu kuburan. Padahal kita disuruh ziarahi kubur oleh Nabi, disuruh berzikir di situ dengan membaca doa. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu kan doa. Disuruh doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ingat kita akan mati, ingat akhirat. Malam-malam Nabi pernah di Baqi', ditemukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah istri yang lain. Beliau susul, mana nih Rasulullah? Cemburu beliau. Oh enggak ada di Nabi. Ternyata di kubur berdoa. Di kubur itu bukan sama sekali tempat angker. Ingat ini. Bukan sama sekali tempat yang dihuni jin dan setan, bukan. Sudah kedung di negara kita, angker itu jin. Kalau Anda melihat pocong, sama kuburan. Sekarang berubah tapi pocong kabur dari kubur sudah. Karena isinya maksiat, kuburan, orang pacaran gelap-gelapan di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Kalau kuburan itu bagus, gerbangnya bagus, jalannya bagus, gelap. Lah itu coba aja, rame itu anak-anak muda nongkrong di situ. Pacarnya duduk di situ. Enggak takut dia kepada mati, enggak takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat angker itu ya toilet itu. Khushush, muhtadarah. Di situ dihuni jin dan
dan setan. Dari itu fa idza ata ahadukumul khala, maka kalau kalian datang ke situ, faliyaqul, hendaklah engkau katakan, berdoa, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan setan laki-laki dan kejelekan setan perempuan. Baik. Ini kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita istiqamah jemaah. Biasanya tak terasa tahu-tahu kita dapat 100 hadis, 200 hadis, insyaallah taala. Semoga kita istiqamah. Ada yang tanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencing. Buka celana bapak, pas mau buka resleting itu baca. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Toilet yang berdiri. Kalau bapak masih berpakaian di situ, baca ketika bapak mau buka celananya. Tetap begitu. Karena dia campur di situ, ini untuk mandi, ini untuk kencing gitu. Tapi kalau sudah mau telanjang bulat di situ, dari awal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah banyak acaranya di situ kan, mau mandi, mau sesuatu. Allahu a'lam. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Lupa baca doa. Ya sering kita lupa, manusia lupa. Kalau lupa tapi belum ngeden, nggak usah balik. Intinya kalau belum ngeden, intinya kalau belum mau ngebom gitu, itu bahasa kita gitu ya, bahasa halusnya, baca. Kalau ingat langsung baca. Iya. Kalau lupa di awal, intinya sebelum acara itu dimulai, baca. La ba'sa bi. Kalau sudah kedung setelah dimulai acara itu baru ingat, sudah berlalu. Enggak ada dosa bagi orang yang lupa. Barakallahu fiik. Naam. Kalau kita menepak tulisan itu masuk mesinnya boleh enggak? Masalah ijtihadi ya saya melihat enggak masalah. Kalau memang tujuannya untuk tazkir, mengingatkan. Hanya saja itu ada lafaz jalalah di situ. Lafaz jalalah itu Allah itu. Allahumma inni kan begitu. Itu kan pintu itu bentuknya daun kan. Kalau didorong begitu. Nanti dia menghadap ke arah toilet. Itu paling yang menjadi masalah. Yang bagus mah jangan. Harus jangan. Tulisan jangan Arab. Tulis saja begini barangkali, jangan doanya ditulis sebagai solusi. Ingat doa begitu. Itu saja jalan keluarnya begitu. Barakallahu fiik. Baik, sampai di sini dulu kajian kita, semoga manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.